Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulastri dari PMT 6A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Nah, multimedia pembelajaran secara etimologis berasal dari kata multi yang berarti banyak atau jamak dan media yang berarti sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi. Nah, makna multimedia sebelum tahun 1980. Kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Kemudian makna multimedia setelah tahun 1980. Penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Kemudian komponen multimedia. Yang pertama ada teks, digunakan untuk menyajikan isi, penjelasan, menu, tabel, caption, dan lain-lainnya. Kemudian audio, berupa suara manusia, suara binatang atau benda lain, musik, dan efek suara yang digunakan. Kemudian animasi, yang mana adalah rangkaian gambar yang bergerak secara urut yang menyajikan suatu proses tertentu yang dapat membantu peserta didik memahami dan mencerna topik pembelajaran yang kompleks dan abstrak. Kemudian video. Video yaitu rekaman atau kejadian atau proses yang berisi urutan gambar yang bergerak disertai dengan suara. Kemudian grafik, foto, gambar digunakan untuk memperjelas penyampaian informasi verbal. Kemudian manfaat multimedia. Pertama, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Yang kedua, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu memperbesar benda kecil yang tidak tangkap oleh mata atau memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Yang keempat, terdapat privasi di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan. Belajar saat kebutuhan muncul, dan tanpa terikat waktu. Kemudian pembagian multimedia berdasarkan penyajian. Yang pertama ada multimedia linear, yaitu multi yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol, apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Yang kedua, multimedia interaktif. Multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Kemudian karakteristik multimedia interaktif. Nah, yang pertama bersifat mandiri. Dalam artian, produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Yang ketiga, dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan sendiri. Yang keempat, interaktivitas. Memberikan kesempatan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Yang kelima, dari segi konten, didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Kemudian selanjutnya multi-interaktif. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, multimedia interaktif non-linear, yaitu memungkinkan pemakaian untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakaian dapat bersifat bebas ke materi manapun. Kemudian multimedia interaktif hierarki. Pemakaian memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik ataupun lebih khusus lagi. Kemudian strategi penyajian multimedia. Pertama, drill list. Berisi rangkaian soal latihan guna meningkatkan keterampilan dan kecepatan berpikir pada mata pelajaran tertentu. Kemudian tutorial, materi penjelasan dalam satu subtopik disajikan lebih dulu, kemudian diberikan soal latihan. Kemudian ada simulasi, suatu model atau penyederhanaan dari situasi, objek atau kejadian sesungguhnya, yang mana siswa seolah-olah terlibat dan mengalami kejadian sesungguhnya. Kemudian games. Games digunakan lebih bersifat edukatif seperti kuis dan sebagainya, yang mana yang memiliki aturan atau petunjuk, tantangan, ataupun waktu.
Kemudian level interaktivitas. Yang pertama, level interaktivitas suatu multimedia interaktif menunjukkan seberapa aktif pengguna yang berinteraktivitas dengan program. Yang pertama, navigasi video ataupun audio adalah seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengontrol jalannya video atau audio. Level interaktivitas dari navigasi video atau audio ini termasuk dalam kategori rendah. Kemudian navigasi halaman, yaitu seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengekspor halaman multimedia interaktif, maju satu halaman, mundur satu halaman, atau menuju halaman yang lainnya yang diinginkan. Level interaktivitas navigasi halaman ini termasuk dalam kategori yang lebih tinggi daripada navigasi video ataupun audio. Kemudian kontrol menu atau link, yaitu objek yang berupa teks, gambar, atau ikon yang diberi properti hyperlink, sehingga apabila objek tersebut diklik, maka multimedia interaktif akan menampilkan halaman atau objek lainnya yang diinginkan. Meskipun interaktivitasnya sama dengan level navigasi halaman, akan tetapi kontrol ini lebih fleksibel dan variasi. Objek yang ditampilkan lebih banyak. Kemudian ada kontrol animasi, seperangkat tombol yang untuk mengatur jalannya animasi sesuai dengan kebutuhan jenis animasi yang akan diatur. Kemudian ada hypermap. Itu menunjukkan sekumpulan hyperlink yang berupa area yang membentuk suatu area lebih besar. Sehingga apabila hyperlink tersebut diklik, akan dilintasi oleh pointer mouse, maka akan ditampilkan secara tetap deskripsi dari area tertentu. Penerapan hypermap ini sangat efisien dan penyajian informasi dan efisien dalam menyajikan informasi. Kemudian ada respon feedbacks, mekanisme aksi reaksi dari suatu program yang interaktif. Siswa memberikan respon karena adanya permintaan dari program dan selanjutnya program memberikan umpan balik atau feedback yang sesuai. Kemudian ada drag and drop. Aktivitas memindahkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain dalam layar. Cara melakukan gerakan drag and drop dengan menggunakan mouse, dengan memilih suatu objek yang mengklik mouse sambil tombol mesin tetap dipertahankan dalam posisi. Diklik tindakan objek ke tempat baru, setelah itu dilepaskan tombol mouse dan objek akan berada di tempat baru. Jenis drag and drop ini termasuk level interaktivitas tingkat tinggi. Kemudian kontrol simulasi. Penggunaan dimungkinkan melakukan instruksi atas jalannya proses penggunaan dapat memberikan input. Sehingga proses bisa diberikan. Kontrol yang lebih luas inilah yang membuat semua simulasi unggul dalam meningkatkan motivasi belajar. Kemudian yang terakhir, kontrol game. Dasar aktivitas yang paling tinggi dapat ditemukan di game. Pengguna sangat intensif terlibat dalam aktivitas ketiga memainkan game. Multimedia interaktif yang menggunakannya model game sangat disukai oleh siswa karena siswa merasa seperti dalam bermain. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.